Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu pada tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, fokus kita kali ini adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Pernahkah kamu melihat gerhana matahari? Kapan gerhana matahari dapat dilihat? Ayo kita cari informasi tentang gerhana matahari. Ukuran matahari 400 kali dibandingkan dengan ukuran bulan. Jarak bulan ke matahari 400 kali lebih jauh daripada jarak bumi ke bulan. Hal tersebut menyebabkan ukuran bulan dan matahari terlihat sama dari bumi. Bulan mengelilingi bumi dalam lintasan yang berbentuk elips. Titik terdekat dengan bumi disebut perigi dan titik terjauh dengan bumi disebut apogi. Saat posisi bulan terjauh dari bumi, piringan bulan tidak dapat menutupi penuh matahari. Sebaiknya saat posisinya terdekat dengan bumi, piringan bulan dapat menutup penuh permukaan matahari. Gerhana matahari terjadi ketika piringan bulan menutupi matahari. Gerhana matahari terjadi pada saat posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Jadi, gerhana matahari kemungkinan akan terjadi pada bulan baru. Inilah posisi matahari, bulan, dan bumi pada saat terjadi gerhana matahari. Bulan berada di antara bumi dan matahari. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total terjadi jika bulan berada pada titik terdekat bumi. Gerhana matahari sebagian terjadi apabila piringan bulan tidak mampu menutupi secara penuh matahari. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan berada pada titik terjauh bumi. Gerhana matahari total terjadi setiap 375 tahun sekali pada daerah yang sama. Nah, jika kita berada pada suatu daerah dan mengalami gerhana matahari total, maka bersyukurlah karena itu adalah 1 kali dalam seumur hidup. Lama gerhana matahari total tak lebih dari 7 menit. Gerhana tidak terjadi setiap bulan karena garis edar bulan terhadap bumi miring 5 derajat dari garis edar bumi terhadap matahari. Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui perbedaannya. Jadi gerhana matahari selalu terjadi pada bulan baru, tapi tidak setiap bulan baru terjadi gerhana matahari. Untuk membuktikan, kalian bisa lakukan percobaan seperti yang terlihat pada gambar. Alat yang digunakan adalah senter, bola kecil, dan bola yang lebih besar. Nah, senter itu kita umpamakan sebagai matahari, bola yang kecil adalah bulan, dan bola yang lebih besar adalah bumi. Atau kalian juga bisa lakukan percobaan seperti pada gambar berikut ini.
Menatap matahari langsung saat gerhana dapat merusak retina mata karena saat gerhana cahaya dari sinar matahari memiliki intensitas sangat tinggi sehingga terlalu banyak sinar UV masuk ke retina dan dapat merusak mata. Gejala ini disebut dengan retinopati surya. Buklet adalah salah satu bentuk reklame yang dibuat seperti buku. Nah, setelah kalian mendapatkan informasi mengenai gerhana matahari, mari kita belajar membuat sebuah buklet yang memuat informasi-informasi tentang gerhana matahari. Buklet memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Informasi tentang pengertian gerhana matahari. Yang kedua, informasi tentang jenis-jenis gerhana matahari. Berikutnya, informasi tentang apa yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari dan informasi tentang alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan simulasi gerhana matahari. Selain gerhana matahari, gerhana bulan merupakan peristiwa alam yang menarik. Pada saat bulan purnama, ketika bulan, bumi, dan matahari berada pada satu garis lurus, maka terjadilah gerhana bulan. Karena bayangan bumi menutupi bulan sehingga bulan tidak terlihat dari bumi. Pada saat itu posisi bulan akan seperti ini. Ada dua jenis gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi apabila bulan memasuki bayangan penumbra bumi. Sedangkan gerhana bulan total terjadi apabila bulan memasuki bayangan umbra bumi. Pada wacana yang berjudul gerhana bulan, terdapat informasi penting yang disajikan di dalam setiap paragraf. Pada paragraf pertama, gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk satu garis lurus. Pada paragraf kedua, terdapat informasi bulan terkena bayangan bumi sehingga tidak terlihat dari bumi. Pada paragraf ketiga, posisi bulan mulai memasuki penumbra, kemudian memasuki umbra, lalu penumbra, dan keluar sehingga berakhirlah kemudian gerhana bulan. Kita sudah mendapatkan informasi-informasi penting dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Informasi tersebut dapat kita sajikan secara tertulis, lisan, dan visual. Pernahkah kalian melihat informasi yang disajikan dalam bentuk reklame? Nah, tentu ini sudah pernah kita pelajari pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Mari kita ingatkan kembali bentuk-bentuk reklame. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak yang dipasang di media massa seperti koran, majalah, atau di tempat-tempat umum. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau pengumuman yang perlu diketahui oleh khalayak. Brosur adalah reklame yang dibuat pada selembar kertas. Embalase adalah reklame yang ditempelkan langsung pada kemasan produk. Poster adalah reklame berupa selebaran kertas yang ditempel di tempat umum seperti di pasar atau di tempat-tempat umum lainnya. Baliho adalah reklame yang memuat informasi yang dibuat dalam ukuran besar
yang dipasang dengan tiang dan bersifat semi permanen. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.